dengan NIM D1A121026 dari jurusan Agribisnis kelas A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pendapatan nasional dihitung menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Yang kedua, pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi masing-masing pada sektor ekonomi. Rumusnya adalah Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah seterusnya. Yang ketiga ialah pendekatan pengeluaran. Dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah 1. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan daftar dari keseluruhan barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga yang akan dibeli oleh berbagai sektor ekonomi. Sementara, penawaran agregat berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang atau jasa pada suatu tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Faktor yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menghasilkan atau menerima upah yang lebih tinggi. Faktor yang ketiga adalah keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan dikelola dengan baik untuk berproduksi dengan cepat, maka akan meningkatkan atau menghasilkan keuntungan yang melimpah. Dan terakhir, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi cepat, dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh atau pekerja sebagai balasan jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah real adalah upah yang menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima pekerja. Kondisi yang mungkin terjadi di antara upah real dan upah nominal adalah 1. Jika tingkat kenaikan upah nominal berada di bawah tingkat kenaikan harga, maka upah real akan turun. Kondisi yang kedua adalah jika tingkat kenaikan upah nominal berada di atas tingkat kenaikan harga, maka upah real akan naik. Dan kondisi yang ketiga adalah jika tingkat kenaikan upah nominal sama dengan tingkat kenaikan harga, maka upah real akan stagnan. Uang adalah stok kekayaan yang siap dibelanjakan atau transaksi, dan inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah yang pertama, pendapatan real, yang kedua, tingkat suku bunga, yang ketiga, tingkat harga umum, yang keempat, fasilitas kredit. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah yang pertama, tingkat bunga, yang kedua, tingkat inflasi, yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan, yang kelima, nilai tukar rupiah. Faktor yang mempengaruhi inflasi adalah yang pertama, perputaran uang, kedua, hutang negara, tiga, tingginya permintaan, 4. Biaya produksi, dan 5. Nilai tukar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.